kitab jual beli. Ya, saya akan membacakan kitab At-Targhib wa Tarhib, ya. Kitab jual beli, anjuran kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah yang banyak supaya kamu beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal mukhtarifa. Sesungguhnya Allah senang kepada seorang mukmin yang bekerja. Nah, tahu sendiri ya, namanya saya obah berkah ya. Jadi ingin berkah ya obah, bahasa Jawa itu bergerak. Bergerak ya akan menimbulkan keberkahan. Al-harokah barokah, kata Habib Salim As-Satiri, al-harokah barokah. Hadis Rasulullah SAW, ma akala ahadun tongaman qattu khairon min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda kana yakulu min amali yadihi. Tiada sesuatu makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada hasil kerjanya. Dan sesungguhnya Nabi Dawud makan dari hasil kerjanya. Hasil kerjanya Nabi Dawud apa? Yaitu membuat baju besi. Karena beliau mempunyai mukjizat ya, mempunyai mukjizat melunakkan besi, ibaratnya tanah liat ya, ibaratnya tanah liat. Ini beliau Nabi Dawud membuat baju besi. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdalil kasbi faqala bai'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kerja terbaik. Rasul menjawab, jual beli yang baik, menepati syarat dan rukunnya, dan tidak menipu atau menganiaya, dan profesi seseorang, keahlian seseorang. Ini apa benar? Terus sekarang kelanjutannya, anjuran mencari barang halal dan ancaman dari perkara haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari perkara halal adalah wajib bagi setiap muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tuliyat hadhil ayata inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas faqala ya Rasulullah ud'ullaha ayaj'alani mustajabat da'wah. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Sa'ad atib mat'amaka takun mustajabat da'wati. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innal abda
la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amalun arba'ina yauman wa ayyuma ngabadin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Ini bab anjuran mencari barang halal dan ancaman dari perkara haram. Jadi ayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini dibaca di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, makanlah dari apa yang di dalam bumi dengan halal dan baik. Lantas Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri lalu berkata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku dijadikan sebagai orang yang doanya dikabulkan. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, carilah makanan yang halal, maka kamu menjadi orang yang mustajab doanya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di kekuasaannya, sesungguhnya seorang hamba meletakkan suapan haram di perutnya, maka amal perbuatannya selama 40 hari tidak diterima di sisi Allah. Dan setiap hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka api neraka lebih berhak padanya, dia akan memasukinya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi santai-santai sambil mengulang-mengulang ya. Ancamannya orang yang makan haram ya, ancamannya orang yang makan haram, satu suap nasi atau satu suap makanan itu selama 40 hari tidak diterima di sisi Allah ibadahnya. Dan setiap hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka tempat yang layak adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Padahal neraka itu siksanya yang paling ringan, seseorang yang memakai 2 sandal lalu otaknya mendidih. Naudzubillahi min dzalik. Dalam kitab karangan Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub, di situ disebutkan barang siapa ada sesuap nasi yang masuk ke dalam perut manusia, maka semua malaikat yang ada di langit dan di bumi akan melaknatnya. Dan apabila seorang tersebut mati sedangkan di dalam perutnya masih ada barang